Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian Joglo Dakwahmu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah taala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang penuh barakah insyaallah. Allah taala kembali pertemukan kita dalam pengajian rutin pada malam hari ini adalah pengajian hadis Arba'in An-Nawawi yang insya Allah temanya adalah taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang biasanya kajian hadis dibawakan oleh Al-Ustadzuna Ari Wibowo Hafidhullah. Pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Niki Alma. Beliau adalah dosen jurusan hadis dari UAD. Betul deh Mas Niki? Begitu Ustaz. Karena Ustadz ini Ustadz baru kita, ya nanti mohon untuk mengenalkan terlebih dahulu Ustadz nih, Ustadz Alman nih, kepada jemaah kalian. Gitu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Alman untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol Maskuron. Terima kasih Ustadz Tito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama berbagi ilmu di majelis online yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di suasana yang rintik-rintik hujan dan dingin seperti pada malam hari ini, ya, kalau di tempat saya ini kebetulan sedang rintik-rintik hujan begitu. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Ustadz Ari Wibowo. Ya, Ustadz Ari Wibowo ini Ustadz saya juga. Jadi tadi diminta sedikit perkenalan, jadi seperti yang tertera di poster yang diterima Bapak Ibu, nama saya Niki Alma Febriana Fauzi. Saya dulu kuliah di PUTM dan setelah lulus, alhamdulillah kemudian bisa melanjutkan studi lanjut di Malaysia dan sekarang juga diminta untuk kembali mengabdi di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan juga di Prodi Ilmu Hadis. Nah, kesehariannya selain itu adalah bantu di majelis tarjih, ya, dan bisa kenal dengan Ustadz Ari karena dulu sempat tinggal di Nitian, ya. Ustadz Ari Wibowo sebelum pindah ke daerah utara, ya, dulu juga tinggalnya di daerah Nitian. Sempat jumpa agak sering dan sering main badminton bersama dulu, ya. Dan ini sekarang diminta untuk belajar bersama juga dengan Bapak Ibu sekalian di majelis kitab Syarah Arba'in Nawawi karya Ibnu Daqiq Al-Aid, ya. Karena yang minta Ustadz Ari Wibowo sebagai guru saya, jadi saya tidak bisa menolak, dan mudah-mudahan nanti dalam penyampaian bisa menyampaikan apa yang ada dalam kitab tersebut dengan penjelasan yang jelas, penjelasan yang lugas seperti itu. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Saya izin share screen, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mulai kajiannya.
Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Ustaz. Sudah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tampak, dan kalaupun tidak, Bapak Ibu mungkin sudah punya filenya juga, atau mungkin kitab aslinya, sehingga bisa kita simak nanti bersama-sama. Info dari Ustadz Ari untuk malam ini katanya sudah sampai pada hadis yang ke-9, ya. Hadis yang berbicara tentang ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu. Abu Hurairah ini mendengar, aku mendengar. Ya. Di sini maksudnya adalah Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian itu binasa karena banyak bertanya dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di hadis ini berkisah atau bercerita tentang satu sabda Nabi, ya, yang ketika itu didengar oleh Abu Hurairah tentang apa saja yang aku larang, maka jauhi oleh kalian. Dan apa saja yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah memberikan informasi penting yang ini menjadi perhatian para sahabat, ya, bahwa orang-orang sebelum kalian, ya, itu binasa karena dulu sering bertanya, ya, banyak tanya, banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya. Baik, kita baca syarahnya, ya, baca penjelasan dari Ibnu Dakik terhadap hadis tersebut. Lafdhu hadzal hadithi fi kitab Muslimin an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi lafal yang tadi Bapak Ibu sekalian, lafal yang di atas ini, hadis yang barusan kita baca, itu memang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi yang tertera dalam kitab ini, ya, yang barusan kita baca, itu adalah lafal dari Imam Al-Bukhari. Sementara lafal dari Imam Muslim yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, itu dijelaskan dalam kitab ini oleh Ibnu Dakik, ya, sebagai berikut. Ya, jadi di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan di sana asbabul wurudnya, ya, mengapa Rasulullah sampai bersabda demikian. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari hanya kalimat pendek, padat begitu, tapi dalam Sahih Muslim dijelaskan asbabul wurudnya itu apa sebenarnya. Dalam lafal hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, ya, dari Abu Hurairah
Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah ya kepada kami, khotobana, berkhutbah kepada kami atau di hadapan kami. Faqala, ketika itu Rasulullah bersabda, Ya ayyuhan nasu qad faradallahu al-hajja 'alaikum fahajju. Wahai manusia sekalian, wahai umat Islam, ya, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Fahajju, maka berhajilah kalian. Ya. Jadi ternyata asbabul wurud hadis ini itu menjelaskan tentang kewajiban haji yang baru disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala rajulun, lalu ada seorang yang berkata, ya, bertanya lebih tepatnya kepada Rasulullah. Akullu amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah hajinya? Jadi ada orang yang tanya, hajinya kalau memang diwajibkan berarti setiap tahun atau bagaimana ya Rasulullah? Apa ekspresi dan yang diucapkan oleh Rasulullah? Fasakata, Rasulullah diam. Ketika ditanya seperti itu, Rasulullah hanya diam. Hatta qalaha salasan. Sampai orang tersebut mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Ya. Karena diam Rasulullah, ya, dan orang ini pengen tahu apa setiap tahun Rasulullah kewajiban haji itu. Diulangi sampai 3 kali. Lalu kemudian Rasulullah akhirnya bilang seperti ini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am, la wajabtu wala mastata'tum." Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku jawab iya, pasti aku akan mewajibkan haji itu setiap tahun dan kalian tidak akan mampu untuk melakukan itu. Ya. Jadi setelah didesak 3 kali, ditanya oleh orang tersebut, Rasulullah akhirnya bilang, "Lau qultu na'am, la wajabtu wala mastata'tum." Seandainya aku bilang iya, pasti aku akan wajibkan haji itu setiap tahun. Ya, artinya setiap sekali setahun wajib dilakukan. Dan itu pasti kalian tidak akan mampu. Summa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Zaruni ma taraktum fa innama ahlaka man kana min kana qablikum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Ya. Kata Rasulullah melanjutkan sabdanya tadi, biarkanlah oleh kalian, ya, atau biarkan saja oleh kalian apa yang aku tinggalkan, apa yang aku diamkan. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu banyak yang binasa karena mereka banyak tanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya. Fa'idha amartukum bisyai'in. Ketika aku perintahkan kepada kalian sesuatu hal, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Dan ketika aku larang oleh kalian atau aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Ya. Jadi itu konteks yang lebih utuh dari hadis yang tadi dibaca kita bersama di awal. Ya. Kalau di dalam riwayat Bukhari, dalam lafalnya Bukhari hanya poin utamanya saja. Ya. Nah, di dalam riwayat Muslim dijelaskan asbabul wurudnya ternyata adalah berkaitan dengan kewajiban haji. Nah, di sini kemudian dijelaskan siapa sebenarnya orang yang tanya tadi sampai 3 kali, ya, yang mendesak Rasulullah menjawab. Warrajulu alladzi sa'alahu huwa al-aqra'u
ibnu Habis, ya. Orang yang tanya tadi namanya itu Al-Aqra bin Habis, ya. Kadza jaa mubayyinan fi ghairi hadhihi riwayah, ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, ya. Jadi dalam riwayat yang lain dijelaskan siapa sebenarnya yang tanya ini, ya, sampai 3 kali baru Rasulullah menjawab. Oke, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, pembahasan selanjutnya ini lebih kental pembahasan usul fikihnya, ya, dari apa yang terkandung dalam hadis tersebut, ya. Di sini Ibnu Daqiq mengutip perbedaan-perbedaan pendapat para ulama usul fikih tentang makna perintah, ya, atau makna amr, makna al-amr, ya. Kalau ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah itu maknanya sebenarnya apa, ya. Ibnu Daqiq bilang wahtalafa al-usuliyuna fil amri hal yaqtadi tikrar. Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang memahami perintah, ya, dalam Al-Quran maupun Sunnah. Itu maknanya apa perintah itu? Hal yaqtadi tikrar, apakah perintah itu menunjukkan perintah untuk mengulangi atau tidak? Ya. Jadi perintah tadi dalam hadis yang kita baca, ya, ketika qad faradallahu al-hajja 'alaikum fahajju, ya. Allah mewajibkan haji kepada kalian, fahajju, ada perintah di sana. Kita diperintahkan untuk berhaji, ya. Nah, apakah perintah dalam kalimat itu menunjukkan at-tikror, menunjukkan pengulangan, ya. Sehingga wajar ada orang yang tanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun hajinya itu wahai Rasulullah, ya. Nah, di sini ternyata juga diperdebatkan oleh para ulama usul fikih, apakah itu maknanya perintahnya adalah berulang-ulang, ya, tidak hanya sekali. Nah, di sini dijawab oleh Ibnu Daqiq, ya. Beliau mengutip pendapat mayoritas ahli fikih, ya, dan juga ahli kalam. Fakhtaro aksarul fuqaha'i wal mutakallimina annahu la yaqtadi tiqrar. Mayoritas ahli fikih, ya, mayoritas fuqaha dan juga ahli kalam memilih pendapat yang mengatakan bahwa perintah itu tidak menunjukkan pengulangan, ya. Jadi menurut mayoritas fuqaha, menurut mayoritas ahli fikih, kalau ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya itu maknanya tidak berulang, ya. Perintah itu tidak untuk diulangi berkali-kali, kecuali kalau ada qarinah atau ada indikasi diperintahkan berkali-kali, ya. Misalkan dalam Al-Quran ada perintah-perintah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, sholat itu dalam Al-Quran dijelaskan setiap kali masuk waktu sholat, maka kita diperintahkan sholat. Nah, kalau ada indikasi itu, ya, setiap kali masuk waktu sholat kita diperintahkan sholat, maka di sana ada pengecualian, ya. Tapi kalau yang maknanya umum, ya, mutlak begitu, perintah, tidak ada indikasi di akhirnya itu apakah diulang atau tidak, maka makna asalnya, makna dasarnya tidak ada pengulangan, ya. Jadi bisa disimpulkan hadis tadi di atas, fahajju, perintah untuk berhaji, maknanya adalah tidak untuk diulangi setiap tahun, gitu, ya. Kalau kita mengutip pendapat mayoritas ahli fikih dan ahli kalam. Tapi ada pendapat kelompok lain, ya, selain mayoritas fuqaha dan ahli kalam ini. Di sini disebutkan waqala akharun, ya, kelompok lain tapi berpendapat berbeda, lah. Kata Ibnu Daqiq, la yuhkamu biqtidaihi wala man'ihi, ya, bal yatawaqqafu fi ma zada ala marratan alal bayan, ya. Jadi perintah itu tidak dihukumi, ya,
dengan pengulangan dan juga tidak dihukumi dengan tidak pengulangan, ya. Artinya perintah tadi di atas itu tidak bermakna pengulangan dan juga tidak bermakna hanya sekali, ya. Akan tetapi menurut pendapat ini mereka tawakuf. Tawakuf itu belum punya sikap, ya, belum punya pendapat apakah perintah ini adalah berulang atau tidak, ya. Wa hadzal haditsu qad yastadillu bihi ay yaqulu bitawaqquf, ya. Fa innahu sa'ala faqala aqullu amin. Karena memang hadis ini, ya, kata Ibnu Daqiq, karena hadis ini itu memang kadang-kadang dijadikan dalil oleh orang yang bersikap tawakuf, ya. Tawakuf itu tadi belum punya sikap. Jadi apa ya? Apakah perintah itu berulang atau hanya sekali saja? Mereka belum punya sikap. Mau condong ke kanan atau condong ke kiri, ya. Dalam usul fikih disebut sebagai tawakuf, gitu. Kenapa hadis ini sering dijadikan orang untuk menunjukkan sikap tawakuf? Karena ada perkataan orang yang bertanya, akullu amin. Apakah setiap tahun? Ya. Artinya di sini masih ngambang, belum ada kepastian setiap tahun atau tidak. Nah, ini oleh sebagian orang tadi yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq, qala akharun, ya, kelompok lain ini menunjukkan bahwa belum ada keputusan apakah setiap tahun, apakah hanya sekali, gitu, ya. Walau kana mutlaquhu yaqtadi tikrar au adamahu lam yakul lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabtu wala mastata'tum bal walam yakun hajatan ila su'al bal mutlaquhu mahmulun ala kadza, ya. Nah, ini kata Ibnu Daqiq, seandainya lafal perintah tadi itu menunjukkan pengulangan atau tidak, ya. Jadi walau kana mutlaquhu, dan seandainya kemutlakan perintah tadi, perintah berhaji itu menunjukkan pengulangan atau tidak, lam yakul lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pasti Nabi tidak akan mengatakan lau qultu na'am lawajabtu wala mastata'tum, ya. Seandainya aku bilang iya, pasti aku akan wajibkan kalian haji setiap tahun dan pasti kalian tidak akan mampu, ya. Artinya kalau memang Rasulullah ingin menunjukkan perintah ini berulang atau tidak, pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah, gitu, ya. Kalau memang Rasulullah menghendaki perintah haji itu setiap tahun, pasti dijelaskan. Kalian wajib berhaji setiap tahun, ya. Kalaupun memang tidak wajib setiap tahun, ya, cukup sekali, juga dijelaskan pasti oleh Rasulullah, ya. Makanya di sini seandainya perintah itu menunjukkan pengulangan atau tidak, maka Rasulullah tidak akan mengucapkan kalimat tadi, kalimat yang seolah-olah bertanya balik kepada penanya, ya. Lau qultu na'am la wajabtu wala mastata'tu. Seandainya aku ataupun hanya sekali, pasti Rasulullah tidak membuka kemungkinan, ya, untuk ada pertanyaan lain, ya. Nah, disinilah kemudian Ibnu Daqiq menyimpulkan perbedaan-perbedaan pendapat tadi, ya, yang dalam hal ini Ibnu Daqiq lebih condong kepada pendapat yang mengatakan haji itu hanya sekali seumur hidup, ya, dan mengindikasikan bahwa perintah itu maknanya tidak berulang, la yaqtadi tikrar, ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kalimat ini, wa ajma'at al ummatu, ya,
Dan umat Islam telah bersepakat ala annal hajja, bahwa haji itu la yajibu fil umri illa marratan wahidatan bi asli syar'i. Bahwa haji itu tidak wajib ya seumur hidup kecuali hanya sekali saja. Ya. Artinya yang wajib itu haji hanya sekali saja. Ya, itu berdasarkan aslus syar'i, ya, pokok-pokok syariat. Wa amma qauluhu dzaruni ma taraktum fahuwa zahirun fi annal amra la yaqtadi tikrar. Adapun sabda Nabi yang bunyinya dzaruni ma taraktum, ya, biarkanlah ya oleh kalian apa yang aku tinggalkan, atau jauhilah oleh kalian apa yang aku tinggalkan. Ini itu menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bermakna pengulangan. Ya. Fi annal amro la yaqtadi tikrar. Ya, perintah itu tidak menunjukkan berulang-ulangnya perintah. Oke. Jadi dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran dalam usul fikih ya, bahwa perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan pengulangan. Kecuali kalau ada indikasi atau korinah-korinah lanjutan yang menunjukkan bahwa perintah itu harus dikerjakan berulang-ulang ya. Misalkan sholat, karena dalam tadi ya seperti yang kami jelaskan, perintah sholat itu wajib ketika waktu sholat itu tiba ya. Maka setiap kali waktu sholat itu tiba, maka wajib untuk melaksanakan sholat ya. Tapi kalau haji tidak ada korinah lanjutan yang menegaskan apakah sekali ataupun berulang-ulang, maka pada dasarnya perintah itu ya, sebagaimana dalam hadis ini fahajju, itu maknanya tidak berulang. Artinya cukup sekali ya haji itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa yadullu hadzal lafdhu aidan ala annal asla adamul wujubi wa annahu la hukma qabla wurudis syar'i. Ya. Lafal hadis ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya haji itu tidak wajib. Ya, perintah haji itu tidak wajib. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada hukum sebelum syariat datang. Ya. Wa annahu la hukma qabla wurudis syar'i. Haji itu pada dasarnya tentu dengan berbagai keyakinan mereka masing-masing. Ya. Tapi ketika syariat itu datang, ya, syariat haji yang tertera dalam hadis ini, qad faradallahu annal hajja, ya, bahwa Allah telah mewajibkan haji, maka berhajilah kalian. Ya. Maka ketika itu pula syariat datang, ya, mewajibkan haji. Karena dulu sebelumnya, ya, pada dasarnya haji itu tidak wajib. Wa huwa sahihu 'inda katsirin minal usuliyyin. Dan itu adalah pendapat yang benar menurut kebanyakan ahli usul fikih. Wa qauluhu, dan sabda Nabi yang bunyinya ya kalimat ini, lau qultu na'am lawajabtu. Seandainya aku bilang iya, pasti aku akan wajibkan, ya. Jadi sabda Nabi ini itu adalah dalilun lil madhabis sahihi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu ayyajtahida fil ahkam, ya. Jadi kalimat lau qultu, seandainya aku
bilang iya, pasti aku akan wajibkan. Ya, itu menunjukkan ya atau dalil yang dipegangi oleh kelompok yang sahih, kelompok yang benar, yang berpendapat bahwa Nabi itu punya hak untuk berijtihad atau untuk membuat hukum. Ya. Jadi dari kata-kata ini kan seolah-olah la wajabtu, pasti aku akan wajibkan. Nah, ini menurut madhab yang sahih, madhab yang benar gitu ya, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpendapat bahwa Nabi itu bisa membuat syariat baru gitu. Nabi itu punya hak untuk membuat hukum baru gitu ya, selain yang ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan ini sebagaimana kalau kita pelajari dalam ulumul Quran, salah satu fungsi hadis Nabi ya, itu adalah membuat syariat baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Selain menjadi mufassir ya, atau penjelas ya, Al-Qur'an itu juga punya fungsi lain, yaitu membuat syariat baru yang mungkin belum ada dalam Al-Qur'an ya. Wa annahu la yushtaratu fi hukmihi ayyakuna biwahyin. Dan sesungguhnya tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan, maaf, bukan disyariatkan. Wa annahu la yushtaratu fi hukmihi ayyakuna biwahyin. Ya. Sesungguhnya ketika Nabi membuat syariat baru, ya, itu tidak disyaratkan hukumnya itu hanya berdasarkan wahyu atau berdasarkan Al-Quran. Artinya hukum baru itu bisa dari ijtihad Rasulullah, ya, tidak hanya yang ada dalam Al-Quran saja. Maka ketika disebut asy-syari', ya, itu para ulama berpendapat Allah wa rasuluhu, ya. Ketika disebut pembuat syariat, itu maksudnya adalah Allah dan Rasulnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Jadi perkataan aku perintahkan kalian, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah oleh kalian semampu kalian, ya. Nah, kalimat Rasulullah itu menunjukkan min qawaidil Islam al-muhimmah. Salah satu kaidah Islam yang sangat penting, ya. Wa mimma utihi sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim, ya. Dan itu termasuk dari apa? Hadis Nabi yang bentuknya jawami'ul kalim, ya. Kalimat-kalimat yang pendek tapi padat makna, ya. Aku perintahkan segala apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian, kata Rasulullah. Kata Ibnu Daqiq, ini mengandung kaidah Islam yang sangat penting, dan juga ini menunjukkan hadis Nabi itu ada yang bentuknya jawami'ul kalim, kalimat-kalimat pendek tapi penuh makna, padat makna, ya. Wa yudkhalu fihi ma la yuhsa minal ahkami kas-shalah, ya. Jadi apa namanya? Hadis Nabi yang mengatakan aku perintahkan kepada kalian, ya, segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Itu kaidah yang sangat penting, bahwa kalau kita memang tidak mampu untuk mengerjakan itu, ya berarti ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, oleh syariat, ya, kepada kita untuk diambil, gitu ya. Nah, di sini dikatakan wa yudkhalu fihi ma la yuhsa. Dan hal-hal yang termasuk keringanan-keringanan atau kita boleh melakukan sesuatu itu semampu kita, ya, itu banyak sekali dan bilangannya tidak terbatas, ya. Seperti misalkan sholat, ya. Idza ajiza an ba'di arkanihi au ba'di syurutiha ata bil baqi, ya. Misalkan dalam hal sholat,
ketika kita lemah atau tidak bisa mengerjakan salah satu atau sebagian rukunnya atau sebagian syarat-syaratnya, maka kerjakan yang kita mampu saja. Ya. Misalkan kita sedang sakit, ya. Sakitnya itu sampai kita tidak bisa bersujud, ya. Maka kita diperbolehkan sholat dengan duduk atau bahkan dengan berbaring, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau tidak sama sekali bisa menggerakkan anggota badan kita, ya dengan apa namanya, dengan isyarat begitu. Ya, itu saking apa namanya, saking mulianya, ya, saking enaknya kita berislam, diberikan bonus-bonus yang luar biasa dalam syariat Islam. Ya, makanya di sini oleh Ibnu Dakik dikatakan hadza min qawaidil Islam al-muhimmah. Salah satu kaidah penting dalam Islam yang harus diperhatikan, yaitu mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan syariat semampu kita. Ya. Contoh lain misalkan dalam hal wudu, wa idza ajiza an ghusli ba'di a'dha'il wudu'i ghasala al-mumkin. Ya. Ketika kita tidak bisa membasuh, ya, semua anggota wudu, kita hanya bisa membasuh sebagian anggota wudhu kita saja, ya sudah, basuh saja, ya, berwudhu apa yang bisa kita lakukan wudhunya. Ya. Misalkan kaki kita sedang terluka, ya, tangan kita sedang terluka, dan kalau kena air justru malah berbahaya, ya sudah, berwudhu semampu kita. Gitu. Ya. Wa kadzalika idza wajabat fitratun jama'atun mimman yulzimuhu nafqatuhu. Ya. Wa kadzalika aidan fi izalatil munkarat idza lam yumkinhu izalata jami'iha fa'ala al mumkin. Ya. Termasuk di persoalan-persoalan lain, ya. Bahkan dalam persoalan-persoalan kita apa namanya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kalau kita hanya bisa nahi mungkarnya apa namanya, menghalangi atau menasehati teman kita agar tidak melakukan hinaan kepada orang lain, ya sudah, ya. Itu hanya mampu kita, hanya begitu, ya. Tidak perlu yang muluk-muluk, misalkan harus jihad, harus berperang, ya, dan seterusnya. Kalau semampu kita hanya itu, ya sudah, gitu, ya. Karena tidak ada paksaan dalam menjalankan syariat, ya. Kata Rasulullah, apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian, ya. Wa ashbahu dzalika mimma la yanhasiru, ya. Dan hal-hal yang serupa dengan itu, ya, tidak terbatas jumlahnya. Artinya banyak syariat-syariat Islam yang di sana dimungkinkan adanya keringanan-keringanan. Ya. Wa huwa masyhurun fi kutubil fikih. Dan itu adalah persoalan-persoalan yang populer, yang masyhur di kitab-kitab fikih. Wa hadzal haditsu ka qaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan hadis ini yang sedang kita bahas, itu spiritnya sama dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Oke. Nah, itu penutup untuk paragraf yang tadi, ya. Nah, sekarang paragraf yang selanjutnya. Wa amma qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Faqila mansukhatun biqaulihi ittaqullaha mastata'tum. Ya. Adapun firman Allah yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Nah, oleh sebagian kelompok, oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan ayat itu tadi, itu dimansuh, dihapus ketentuannya dengan firman Allah yang tadi barusan kita baca. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian.
Ya. Jadi kalau ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sebagaimana yang sering kita dengar di khutbah-khutbah Jumat, itu kan seolah-olah Allah memaksa kita ya untuk bertakwa sekuat kita ya, sebenar-benarnya takwa. Lalu kemudian ada ayat yang mengatakan bertakwalah kalian semampu kalian, seolah-olah bertentangan, sehingga yang awal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih menurut sebagian ulama dimansuh hukumnya ya dengan ayat yang tadi barusan kita baca, ittaqullaha mastata'tum. Ada yang berpendapat demikian. Tapi pendapat ulama lain juga ada. Yang ini menurut Ibnu Daqiq itu pendapat yang benar. Katanya qala ba'duhum, sebagian ulama yang lain mengatakan was-sahihu annaha laysat mansukhatun biha. Ya. Jadi yang benar ayat itu tidak dimansuh, tidak dihapus ya. Tidak ada ayat yang dihapus dari dua ayat itu. Bal hiya mufassiratun laha wa mubayyinatun lil muradi minha. Ya. Tapi ayat itu saling menafsirkan dan saling menjelaskan satu sama lain. Ya. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya, perintah Allah kepada kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, itu kemudian ditafsirkan ya atau dijelaskan ulang oleh ayat yang lain yang bunyinya ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Artinya kita di satu sisi diperintahkan untuk sebenar-benarnya takwa, tapi sebenar-benarnya takwa itu tidak menjadikan kita kemudian jadi terpaksa. Ya, artinya sebenar-benarnya takwa ya semampu kita. Semampu kita tentu dengan batas maksimal kemampuan kita untuk melaksanakan ketakwaan. Ya. Dan tentu itu dikembalikan kepada nurani kita masing-masing. Ya, apakah sudah betul mastata'tum atau belum? Gitu. Ya. Qalu ya mereka ya ulama yang mengatakan bahwa ayat ini tidak saling menasakh ya, tidak saling menghapus satu sama lain, mengatakan wa haqqa tuqatihi wa huwa imtithalu amrihi ya wajtinabu nawahihi wallahu subhanahu lam ya'mur illa bil mustata'. Ya. Jadi ulama yang mengatakan ayat ini tidak dimansuh menjelaskan bahwa makna haqqa tuqatih itu artinya adalah imtithalu amrihi, mengerjakan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan syariat ya. Dan Allah tidak memerintahkan itu kecuali dengan batas kemampuan kita. Ya. Haqqa tuqatih itu semampu kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan semampu kita menjauhi semua larangan-larangan Allah. Tapi di satu sisi Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu semampu kita. Ya. Fa innallaha ta'ala qala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani ya seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Wa qala ta'ala, dan ada firman Allah yang lain yang mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan aku tidak menjadikan ya di dalam agama ini untuk kalian kesusahan ya. Jadi aku tidak membuat kesusahan di dalam agama Islam ini ya, kata Allah. Nah, itu menjelaskan tentang makna ayat Al-Qur'an yang tampak saling bertentangan. Tapi sebenarnya padahal itu saling melengkapi satu sama lain, saling menafsirkan satu sama lain, tidak dimansuh tapi saling menjelaskan satu sama lain. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ya. Fahadha ala itlaqihi. Ya. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan
aku larang kepada kalian, apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkan. Ya. Apa saja yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Ya. Ini, ya, kata Ibnu Dakik, ini menunjukkan makna yang mutlak, ya, makna yang masih global. Ya. Artinya segala sesuatu, ya, yang Rasulullah larang, maka kita diperintahkan untuk menjauhi. Ya, makna mutlaknya begitu. Ya. Makna global, makna umumnya begitu. Lakin akan tetapi, ya, ada pengecualian. In wujida uzrun yubihuhu, ya, ka'aklil maitati inda darurati wa nahwi, ya. Akan tetapi jika didapati suatu uzur, ya, suatu alasan syar'i yang membolehkan, maka boleh kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama karena atau ketika darurah, ketika dalam keadaan yang sangat genting, sangat berbahaya. Misalkan seperti aklul maitati, makan bangkai, atau makan makanan yang haram, ya, minum minuman yang haram. Ya. Ada yang mungkin hobinya camping, ya, naik gunung gitu, kehabisan bekal. Kalau nggak makan, ya, bekalnya habis. Kalau nggak makan dia bisa meninggal. Gitu. Maka apa yang ada dalam gunung itu boleh untuk diambil, termasuk mungkin ketemu anjing disembelih, disate, nah itu boleh dimakan, ya. Cuma hanya sebatas untuk mempertahankan nyawa, ya, bukan untuk kemudian dinikmati, ya. Karena mungkin habis dapat kajian, wah ini kan dalam keadaan darurat ini, boleh untuk makan, mumpung boleh ini. Nah, mumpung boleh kemudian makan sampai kenyang, sampai menikmati. Nah, itu bukan dalam hal yang diperbolehkan. Boleh di sini hanya dalam batas batas tertentu untuk sekedar mempertahankan hidup, gitu ya. Fahadza la yakunu manhiyan anhu fi hadzal hal, ya. Maka dalam hal ini, ya, ketika ada uzur, sesuatu yang dilarang itu boleh untuk dilakukan, ya. Jadi kalau dalam keadaan darurah, sesuatu yang dilarang itu boleh untuk dilakukan. Wa amma fi ghairi halil uzri fala yakunu mumtathilan li muqtadin nahyi hatta yatruka kullu ma nuhiya anhu, ya. Adapun di selain keadaan uzur, ya, artinya kalau tidak ada uzur sama sekali, maka kita tidak boleh untuk melaksanakan larangan itu. Sampai-sampai kita diperintahkan untuk meninggalkan setiap apa yang dilarang, ya. Jadi kalau tidak ada uzur, ya, tidak ada alasan syar'i yang membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka kita tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu, ya. Bahkan kita justru malah diperintahkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Ya, oke. Nah, ini kaidah baru. Wala yukhraju anhu bitarki fi'li wahidin bi khilafil amri, ya. Jadi berbeda dengan perintah, ya. Kalau tadi di awal kan perintah, ya, kita bahas tentang al-amru, perintah. Kalau ada perintah, maknanya tadi menurut jumhur ulama itu la yaqtadit tikror, tidak menunjukkan pengulangan, ya, tidak menunjukkan pengulangan. Tapi kalau dalam larangan itu beda, justru malah tidak cukup hanya meninggalkan sekali. Ya, ketika ada larangan untuk melakukan sesuatu, itu artinya tidak cukup untuk tidak melakukan sekali. Artinya harus terus-menerus, terus berulang-ulang, ya. Larangan itu maknanya berulang-ulang. Ya. Kecuali kalau ada korinah-korinah yang menunjukkan larangan itu hanya sekali. Ya, gitu. Jadi kaidahnya kebalik dengan al-amru. Kalau
dalam hal an-nahyu gitu ya. Wa hadzal aslu idza fahima fahuwa mas'alatu mutlaqil amri. Hal yuhmalu 'alal fawri aw 'alat tarahi aw 'alal marratil wahidati aw tikrari. Ya. Jadi inti dari persoalan ini ya sesungguhnya itu adalah persoalan tentang makna perintah ya. Makna perintah itu apakah mengandung al-faur itu harus segera dikerjakan atau at-tarahi atau boleh dikerjakan nanti. Ya. Au 'alal marratil wahidati awit tikrari, ataukah perintah itu menunjukkan hanya sekali atau berulang-ulang ya. Jadi dari tadi kita bahas itu sebenarnya intinya adalah tentang persoalan pemahaman makna perintah itu apa ya, karena hadis yang kita bahas itu tentang syariat baru ya, tentang haji. Nah, haji itu kemudian menggunakan kalimat perintah, fahajju, maka berhajilah kalian. Nah, di situ kemudian makna perintah itu apa? Apakah harus segera dikerjakan? Apakah boleh ditunda-tunda nanti? Atau hanya sekali dikerjakan? Atau boleh berulang-ulang? Nah, itu yang menjadi perdebatan. Fafi hadzal hadisi abwabun minal fikhi. Dan di dalam hadis ini itu sangat banyak sekali pembahasan-pembahasan fikihnya, ya. Banyak sekali bab-bab fikih dalam hadis yang tadi kita bahas. Ya, makanya tadi justru lebih kental pembahasan usul fikihnya daripada mungkin syarah hadis yang kontennya seperti apa. Nah, di bagian paragraf akhir ini membahas tentang apa hikmah, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita kaji pada malam hari ini. Ya. Wa qawluhu fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Wa dzakara dzalika ba'da qawlihi dzaruni ma taraktum. Ya. Dan sabda Nabi yang mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena banyak bertanya dan banyak menyelisih Nabi. Kenapa kok disebutkan setelah kalimat zaruni ma taraktum, ya? Biarkanlah atau jauhilah oleh kalian apa yang aku tinggalkan. Biarkan saja, kalau aku tidak memerintahkan kepada kalian ya sudah, nggak perlu tanya, nggak perlu berdebat begitu. Aroda maksudnya ya, kenapa kok ada kalimat fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim ila akhirih itu ya. Kenapa kok ditutup dengan informasi seperti itu? Maksudnya adalah la takassarus su'al farubbama yuksarul jawabu alaihi. Janganlah kalian banyak tanya. Ya, ini pelajaran hadisnya. Jangan kalian banyak tanya karena bisa jadi jawabannya itu akan banyak. Ya. Fayudahi zalika ya. Qissata Bani Israila lamma qila lahum azbahu baqarah ya. Itu sama dengan kisah Bani Israel ya, ketika dikatakan kepada mereka ya, ketika diperintahkan kepada mereka sembelihlah sapi ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya dijelaskan tentang bagaimana kengeyelan Bani Israel ya ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi ya, karena syariat ketika itu memerintahkan itu. Bani Israel justru tidak langsung mengerjakan, tapi justru banyak tanya. Yang itu justru membuat mereka itu kesulitan, ya, membuat mereka itu justru malah rumit sendiri, ya. Fa innahum law iqtasaru ala ma yusdaqu alaihi al-lafzu, ya, wa badaru ila dhabhi ayyi baqaratin kanat ajza'at anhum. Ya, seandainya mereka itu
tidak memanjangkan ya, atau tidak bertanya bertele-tele menanyakan sapi yang seperti apa, warnanya apa gitu ya. Wabadaru, dan langsung segera menyembelih sapi apa saja ya. Karena perintahnya kan azbahu baqarah, sembelih sapi. Ya, nggak ada ketentuannya, sembelih sapi saja. Ya. Tapi kan justru kemudian Bani Israel sapi yang seperti apa, warnanya apa, justru malah tambah rumit. Kalau mereka dulu langsung segera menyembelih sapi apa saja, ya, kanat ajza'at anhum, pasti akan cukup bagi mereka, ya, pasti akan mereka tidak akan kesulitan, ya. Lakin, ya, lamma aksaru as-su'ala wa syaddada alaihim wa zammu ala zalika, ya. Akan tetapi ketika mereka banyak tanya lalu kemudian memperumit diri sendiri, maka Allah justru juga akan memperumit mereka, ya, memperumit syaratnya. Jadi syariat juga akan memperumit mereka kalau banyak tanya. Wa zammu ala zalika, dan akhirnya mereka Bani Israel akan mencela, ya, akhirnya kemudian tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Nah, itu yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kalau mereka banyak tanya, ya, takutnya umat Nabi Muhammad itu akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, ya. Fakhafan Nabiyyu SAW misla dzalika ala ummatihi. Ya, Nabi khawatir kalau umatnya itu akan melakukan demikian kalau dia banyak tanya, ya. Sudah dijelaskan umum saja, ya sudah, kerjakan apa sajanya, apa adanya. Tidak perlu ditanya-tanya harus berapa kali, ya, berangkatnya dari mana, ya, hajinya itu, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini, ya, meskipun lebih kental, ya, pembahasan tadi usul fikihnya tentang makna perintah dari lafal hadis tersebut, tapi pesan utamanya ada di akhir, ya, bahwa kita jangan memperumit sendiri dengan banyak tanya. Kalau memang syariat sudah menentukan demikian, ya sudah, kerjakan saja semampu kita. Nggak perlu tanya yang justru itu akan membuat kita kesusahan sendiri. Ya. Nah, mungkin itu Ustadz Tito dan juga Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Tito. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah pada malam hari ini sangat bermanfaat sekali kajian yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pelaksanaan agama sesuai dengan kemampuan, gitu ya Ustaz, ya. Kalau boleh kita rangkum bahwasanya ketika kita melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, namun ketika itu sebuah larangan, ya itu memang cuma larangan, kita harus tidak lakukan, gitu ya, harus kita jauhi, ya, selama tidak ada uzur syar'i, gitu ya. Teman sekalian, silakan kalau ada yang ingin disampaikan ke Ustadz, monggo. Ada waktu 10 menit, ya. Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, saya yang tanya Ustadz, ya. Monggo, Ustadz. Boleh, Ustadz, ya. Iya, Ustadz, monggo. Tadi ada istilah Rasulullah berijtihad, gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau kita lihat di
surat An-Najm ya, ayat 34 gitu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu ya. Artinya ucapan Rasulullah itu tidak lain ya wahyu dari Allah Ta'ala Wahyu. gitu ya. Ya, betul. Ya, artinya apa ya, yang istihad pun itu, kalau itu pun dikatakan istihad itu ya juga wahyu dari Allah Ta'ala gitu ya Ustaz ya. Ya. Mohon pencerahannya. Ya, betul Ustaz. Ya, baik, saya tanggapi Ustaz. Betul bahwa tadi yang dikatakan oleh Ustaz Tito bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi, ya, khususnya apalagi yang berkaitan dengan syariat atau hukum, pasti itu dibimbing oleh wahyu. Ya, tadi istilah bahwa Nabi itu berijtihad itu artinya bahwa hadis itu juga punya fungsi untuk tasyri'ul hukmi, ya, membuat syariat hukum yang itu mungkin oleh sebagian kalangan ya tidak diterima karena menganggap bahwa hadis itu bukan Al-Qur'an, ya. Menganggap bahwa Al-Qur'an itu hanya satu-satunya yang berhak mendapatkan otoritas membuat hukum. Di luar itu termasuk sunnah Nabi itu tidak punya otoritas untuk membuat hukum. Kita mungkin di Indonesia juga menjumpai kelompok-kelompok yang seperti ini, ya, yang mungkin bisa kita sebut ingkarus sunnah, ya, ketika tidak mengakui ketetapan hukum yang ada dalam sunnah Nabi atau ketetapan hukum yang dibuat oleh Nabi, ya. Makanya mereka menganggap bahwa misalkan ya sebagai contoh di sebagian kelompok di Indonesia ada yang menganggap bahwa anjing itu bisa dimakan karena dalam Al-Qur'an itu nggak ada larangan makan anjing, ya, kenajisan anjing, nggak ada. Yang ada itu adalah khinzir, babi gitu. Nah, ada sebagian kelompok yang mengatakan demikian. Sehingga di sini oleh Ibnu Daqiq ditegaskan, ya, jadi di zaman Ibnu Daqiq juga sudah banyak orang-orang ingkarus sunnah gitu, yang mengatakan bahwa sunnah itu tidak berhak, tidak punya otoritas untuk membuat hukum. Nah, artinya Nabi, ya, dan juga hadis-hadisnya itu punya otoritas untuk membuat hukum baru di samping Al-Quran. Tentu apa yang ditetapkan dalam sunnah Nabi oleh Nabi Muhammad itu dibimbing oleh wahyu, ya, sebagaimana tadi yang dikutip oleh Ustaz Tito, ya, ayatnya bahwa apa saja yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi itu melalui bimbingan wahyu, ya. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa maksud dari Nabi tadi berijtihad membuat hukum baru adalah fungsi hadis sebagai tasyri'ul hukmi, ya, pembuat syariat hukum di samping Al-Qur'an. Tentu dengan melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin Ustaz tanggapan dari saya. Matur suwun, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Saya kira sangat jelas. Monggo satu lagi, kalau ada ingin yang ditanyakan ke Ustaz Alma, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita coba dulu Ustaz Alma, ya. Ustaz. Insya Allah kita bertemu lagi malam Jumat depan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali menghadiri kajian hadis ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, rahimakumullah, demikian kajian yang dibawakan oleh Ustaz Alma. Jazakumullah khair Ustaz Alma atas tausiah. Sami-sami Ustaz. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu yang sudah malam, kemudian tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.